Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Dalam episode ini kita akan membahas surah Wal Asri. Surah Wal Asri turun di Mekah. Ini menurut banyak ulama merupakan wahyu yang ke-13 yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asri. Apa yang dimaksud dengan al-asr? Masa, itu biasa terjemahannya masa. Tetapi kita perlu ketahui bahwa Al-Qur'an menggunakan banyak istilah untuk menunjuk masa. Ada istilah dahar. Dahar itu masa keberadaan alam raya ini. Kita pernah suatu ketika belum ada, sedang ketika itu dahar sudah ada. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madkura. Orang yang lahir tahun 50 misalnya, tahun 49 sudah ada. Itu dahar. Orang yang mati tahun 2005, tahun 2006 masih ada, akan ada. Atau yang mati tahun 2000, 2004 ada. Itu dahar. Adapun asr. Asr itu masa yang dilalui oleh sesuatu. Kalau ada orang lahir tahun 50 dan meninggal tahun 100, atau dia lahir tahun 1950 meninggal tahun 2000, antara 1950 sampai 2000 itu asr dia. Setiap orang punya masa hidup. Ada yang dinamai asrir rasul, masa rasul. Itu kerasulan 23 tahun, masa rasul. Nah, di sini Allah bersumpah dengan wal asri. Itu berarti Allah bersumpah dengan masa yang apabila dikaitkan dengan manusia, masa yang dilalui manusia mestinya sejak dia lahir sampai dia mati. Wal asri. Ada lagi yang dinamai ajal. Ajal itu masa berakhirnya sesuatu. Ajal manusia tiba waktu berakhir hidupnya di dunia. Saya punya gelas pecah, tiba ajalnya, sudah tidak bisa dipakai. Itu ajal. Nah, ada lagi yang dinamai waktu dalam bahasa Al-Quran. Waktu itu adalah masa di mana suatu pekerjaan harus selesai. Ada waktunya sholat nggak? Dikatakan waktu sholat. Waktu sholat zuhur mulai sekian sampai sekian. Itu sampai sudah harus selesai. Lewat dari itu sudah. Di sini Allah bersumpah wal asri. Banyak pendapat ulama tentang apa yang dimaksud dengan al-asr. Ada yang menyatakan bahwa Allah bersumpah demi masa Rasul. Tetapi pendapat yang paling baik adalah Allah bersumpah demi masa secara umum. Ada lagi yang berkata yang dimaksud dengan asr adalah waktu asar. Nah, sebenarnya kata asr dari segi bahasa itu berarti memeras. Memeras. Kenapa waktu menjelang matahari terbenam dinamai asar? Karena ketika itu manusia sudah hampir selesai melakukan segala kegiatan. Sebentar lagi maghrib dia akan berada di rumah. Dan waktu itu seakan-akan sudah terperas keringatnya. Itu sebabnya dia dinamai asr. Waktu asar. Okay. Allah bersumpah wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia sungguh lafi di dalam kerugian. Khusr itu sebenarnya bukan hanya berarti rugi. Khusr bisa berarti sesat, bisa berarti celaka. Segala yang akibatnya negatif
Itu namanya khusr, rugi. Baik. Al-insan manusia. Tetapi ulama-ulama membatasi makna insan di sini dalam arti orang yang sudah dewasa dan berakal. Tidak masuk anak-anak. Anak-anak kan belum mukallaf. Jadi kita belum bisa berkata dia rugi atau tidak rugi. Nah, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Khusrin, ada bunyi nun ya. Itu namanya tanwin kan? Itu mengisyaratkan aneka ragam. Banyak. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam aneka ragam kerugian. Nah, kita sekarang bertanya, mengapa Allah bersumpah dengan Al-Asr? Mengapa Allah bersumpah dengan masa? Karena modal manusia yang paling berharga adalah waktunya. Kalau Anda kehilangan uang hari ini, masih Anda bisa mengharap besok dapat lebih banyak dari itu. Ya kan? Tapi kalau Anda kehilangan waktu, jangan harap waktu itu akan kembali. Jam sekian, pada hari sekian, tanggal sekian, tidak akan kembali lagi. Itu sebabnya ada riwayat menyatakan setiap matahari terbit, bersamaan dengan terbitnya muncul satu makhluk yang berkata, "Hai putra-putri Adam, aku makhluk baru. Sebentar lagi akan pergi dan tidak akan kembali lagi menemuimu." Setiap hari begitu. Rugi nggak ini kalau hilang waktunya? Sangat rugi. Sisi lain, kapan mulai dirasakan kerugian itu? Ini mahasiswa ini sudah merasa rugi sekarang? Mungkin belum lah ya. Yang seperti saya itu sudah merasa rugi. Orang yang berada di asar hidupnya itu sudah rugi, merasa rugi. Anda baru menyesal dikala Anda tua, dikala Anda dewasa. Nah, Allah sudah sengaja bersumpah, hei, demi masa semua manusia dalam aneka kerugian. Baru dia isyaratkan, saya pilih kata asar untuk menunjukkan bahwa kerugian itu kamu rasakan di waktu asar hidupmu. Ya toh? Wal asri innal insana lafi khusrin. Okay. Satu hal lain lagi. Lafi khusrin. Saya mau beri contoh. Ini pulpen. Berada di dalam saku. Terlihat nggak pulpen? Ya. Manusia di dalam, ada wadah, di dalam kerugian. Seluruh totalitasnya rugi. Bukan cuma rugi, hartanya tidak ada, bukan cuma rugi, seluruh totalitasnya rugi. Innal insana lafi khusrin. Illa, kecuali. Ada 4. Illa ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau Anda beriman, baru 1/4 yang keluar. 3/4-nya masih rugi. Ya kan? Beriman dan beramal soleh masih rugi, masih setengah. Beriman dan beramal soleh lagi bersaling berwasiat tentang tawasaw bil haq, masih rugi juga Anda. Masih ada 1/4 nih di dalam. Nanti setelah ke-4/4-nya Anda laksanakan, baru Anda terbebas dari kerugian. Nah, kira-kira ini kita rugi di mana? Berapa banyak nih kerugian kita? Oke. Ya kan? Itu yang ingin digambarkan oleh wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Apa itu iman? Kecuali orang-orang yang beriman. Nah, iman itu adalah pembenaran hati terhadap apa yang didengar oleh telinga. Ada orang menyampaikan pada Anda sesuatu, kan Anda dengar. Kalau hati Anda membenarkannya, maka itu berarti Anda beriman. Dan iman itu adalah pembenaran hati.
Bukan sekedar pembenaran akal. Karena ada sesuatu yang Anda tidak bisa jangkau menurut akal pikiran Anda, tetapi kalau hati Anda membenarkannya, maka Anda sudah dinamakan beriman. Itu illal ladzina amanu. Baik, kita akan melihat suatu fragmen yang kemudian kita akan diskusikan sambil mendiskusikan apa yang kita bicarakan.